Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita punya dua tujuan. Pertama adalah memahami tentang notasi Big O. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami kelas-kelas dari kompleksitas. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang Big O, analisis asintotik, dan kelas-kelas kompleksitas. Tidak harus benar, tetapi harus efisien, gitu ya. Itu kita bahas tentang algoritma. Nah, algoritma yang efisien itu adalah algoritma yang mangkus. Artinya, dia bisa menyelesaikan suatu masukan atau ukuran data yang diproses dalam waktu yang sangat cepat. Itu adalah kemangkusan daripada algoritma. Nah, seperti grafik ini. Artinya, kalau perbedaan komputer ini tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan. Ini misalkan tadi Pentium 3 ini adalah Core i3. Memang betul berbeda, tetapi hasilnya tidak signifikan. Tetapi kalau algoritmanya kita rubah, ya, yang tadinya perpangkatan 2 pangkat n, kita rubah menjadi perkubikan n pangkat 3, maka ini akan menjadi lebih mangkus. Itu adalah algoritma yang efisien. Nah, contoh kemarin kan sudah kita bahas, ya. Nah, di sini adalah contoh menghitung rerata sebuah larik atau array. Nah, di sini operasi yang mendasar pada algoritma adalah operasi penjumlahan. Di sini ya kita akan menghitung rerata sebuah bilangan, sebuah larik, ya, dimulai dari 0. Kita jumlahkan, kemudian mulai dari i 1 sampai n. Kemudian dijumlahkan, jumlah ditambah ai itu menjadi jumlah yang baru. Kemudian rata-ratanya berapa? Nah, di sini jumlah prosesnya itu ada n kali. Berapa kali dia melakukan penjumlahan. Nah, sehingga kompleksitas waktunya bisa kita sebut Tn. Tn itu adalah kompleksitas waktu sama dengan n, banyaknya n. Ini dalam contoh 1 yang waktu minggu lalu kita sudah bahas. Kemudian juga contoh yang kedua. Ini adalah algoritma untuk mencari elemen terbesar, ya. Elemen terbesar. Nah, ini saya coba besarkan. Di sini kita akan menginput sebuah bilangan AI, A2 sampai seterusnya sampai AN, dan bilangan A itu adalah bilangan bulat atau integer. Kemudian kita deklarasikan K itu adalah integer, kemudian kita buat pseudocode-nya. Jika AI itu bilangan max, ya, A1 bilangan max, maka kita mulai dari K-nya itu adalah yang kedua, bilangan yang kedua. Kemudian kita mulai terus perulangan, ya, sampai jumlahnya K kurang dari sama dengan N. Jika menemukan bilangan maksimum, maka diganti dengan AK. Maka AK itu adalah bilangan maksimum. Kemudian kita masukkan and if I ditambah 1 menjadi bilangan I yang baru. Nah, di sini kan tadi kita mulainya dari bilangan 2 ketika kita menemukan A1-nya itu adalah bilangan maksimum, sehingga kompleksitas waktunya tinggal kita kurangi 1. Tn sama dengan n min 1, banyaknya n dikurangi 1. Karena tadi kita mulai dari A1 kan, sehingga kita masukkan bilangan yang kedua, sehingga kompleksitas waktu pada pencarian elemen terbesar ini dimulai dari angka 2 dan seterusnya, sehingga Tn-nya itu sama dengan n min 1. Ini mengulang, ya, mengulang minggu yang lalu. Masih mengulang.
Nah, kita tahu bahwa macam-macam kompleksitas waktu itu ada 3, ada T max, ada T min, dan ada T average. T max itu adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum. Kemudian T min itu adalah kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, untuk menentukan kebutuhan waktu minimum, dan ada T average atau rata-rata. Nah, kita sekarang bicara materi yang baru, yaitu kompleksitas waktu asimptotik. Apa itu kompleksitas waktu asimptotik? Kompleksitas waktu asimptotik itu adalah perkiraan kebutuhan waktu algoritma sejalan dengan meningkatnya nilai n. Kebanyakan algoritma menghasilkan laju waktu yang semakin lama bila ukuran input n semakin besar atau kompleks, bahkan seperti deret eksponensial. Notasi asimptotik pada analisis efisien waktu itu ada sebuah notasi yang dapat digunakan, itu namanya adalah notasi asimptotik. Notasi asimptotik itu notasi yang menyatakan kompleksitas suatu algoritma dilihat dari banyaknya data. Jadi bukan banyaknya operasi yang mempengaruhi kompleksitas, tapi banyaknya jumlah data yang diinputkan. Nah, ini pertumbuhan Tn dengan n kuadrat. Untuk n yang besar, pertumbuhan Tn kompleksitas waktu sebanding dengan n kuadrat. Pada kasus ini, kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat tumbuh. Kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa kompleksitas waktu berorde n kuadrat, dan kita tuliskan Tn sama dengan big O n kuadrat. Ya. Jadi ini penulisannya. Tn sama dengan O besar n kuadrat. Notasi O disebut notasi O besar atau big O, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Tn sama dengan, nah ini adalah ketentuannya ya, Tn sama dengan big O bagian dari fungsi n. Dibaca, kompleksitas waktu adalah big O dari fungsi n, yang artinya kompleksitas waktu berorde paling besar dari fungsi n bila terdapat konstanta C dan N0, sehingga Tn kurang dari sama dengan konstanta fungsi n. Untuk n lebih dari sama dengan N0. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Misalkan kita punya persamaan kompleksitas waktu sama dengan 2n pangkat 2 atau 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1. Kita bandingkan pertumbuhan Tn dengan n kuadrat. Nah, misalkan kita masukkan yang pertama n-nya 10. Kita masukkan n10 ini ke dalam persamaan Tn sama dengan 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1. Jumlahnya adalah 261. 261 ini dari mana? 2 dikali 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 kan 100, kali 2 200 ditambah 6 kali 10 60 tambah 1 261. Kemudian n kuadrat ini dari 10 dipangkat 2 100. Dan seterusnya n 100, Tn-nya 2061. N kuadratnya 1000, N-nya 1000, kemudian Tn-nya menjadi 2 juta sekian, N kuadratnya 1 juta, dan seterusnya. Ini adalah pertumbuhan Tn dengan N kuadrat. Kompleksitas waktu itu akan bertambah sesuai dengan bertambahnya nilai N. Untuk N yang besar, pertumbuhan kompleksitas waktu sebanding dengan N kuadrat. Pada kasus ini, kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat tumbuh. Kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa kompleksitas waktu berorde n kuadrat, dan kita tuliskan kompleksitas waktu sama dengan big O n kuadrat. Itu persamaannya.
Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi, notasi O itu disebut notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Nah, definisinya penulisannya seperti ini, Tn sama dengan OFN. Ini dibacanya kompleksitas waktu adalah big O dari fungsi N, yang artinya kompleksitas waktu berorde paling besar dari Fn bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga penulisannya adalah kompleksitas waktu kurang dari sama dengan konstanta dari fungsi N untuk N lebih besar dari N0. Nah, ini grafiknya seperti ini. Jadi yang disebut dengan kompleksitas waktu itu harus kurang dari ini CFN ya, konstanta dari fungsi N. Jadi kalau misalkan di sini ada pertemuan, nah ini disebutnya mulai dari sini atau N0-nya dari sini. Nah, jadi kompleksitas waktu ini mulai dari N0 ini ke sini. Sepanjang Tn-nya itu kurang dari CFN. Ya. Jadi mulainya dari sini N0 ke sini. Nah, ini adalah kompleksitas waktu di mana Tn kurang dari sama dengan CFN atau konstanta dari fungsi N. Nah, sehingga kita akan mempertegas bahwa kompleksitas waktu itu ada 3, ada kasus terbaik, ada kasus rata-rata, dan ada kasus terburuk. Kasus terbaik itu dilambangkan dengan theta. Kemudian untuk kasus rata-rata dilambangkan dengan omega, dan untuk kasus terburuk dilambangkan dengan big O yang akan kita bahas ya. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kita bahas big O? Kenapa kita bahas kasus terburuk gitu? Kenapa? Kenapa tidak yang terbaik atau tidak yang rata-rata? Nah, logikanya seperti ini. Misalkan kita, contohnya sekarang aja lah, kita kuliah virtual itu jam 11.30 misalkan ya, 11.30. Sementara kita sedang ada misalkan ada acara dengan teman-teman misalkan ya, dengan acara dengan teman-teman, mau main keluar atau kemana misalkan ya. Nah, biar kita sampai dan mengikuti acara tepat waktu, berapa waktu terburuknya kita agar bisa mengikuti virtual tadi. Nah, misalkan kita janjian sama teman itu jam 8. Jam 8 kita janjian pertemuan bermain misalkan ya. Nah, kapan itu berhenti? Kemudian kita mengikuti pertemuan ini. Misalkan kita harus berhenti jam 11. Nah, itu adalah waktu terburuknya agar kita bisa mengikuti virtual ya. Nah, ini adalah mengenai big O. Jadi kasus terburuknya. Nah, ini notasi big O yang harus kita pahami juga ya. Kalau dihafal silahkan, lebih bagus itu dihafalkan. Jadi ini sesuai dengan tingkatan, dari mulai terkecil sampai terbesar seperti ini. Jadi kelompok algoritma mulai dari big O 1 itu disebutnya dengan algoritma konstan. Misalkan ada bilangan nih, misalkan di sini saya tulis ya, di sini misalkan 10. Ya, saya coba kecilkan. Misalnya ini 10. Kalau ada angka 10 seperti ini, maka ini termasuk algoritma konstan. Kenapa? Karena 10 ini adalah konstanta.
gitu ya. Jadi sehingga yang 10 ini bisa kita tulis O ya dalam kurung 1. Nah, jawabannya seperti itu. Apakah 10 sama dengan Big O 1? Nah, nanti kita buktikan betul atau tidak gitu. Kemudian untuk yang kedua, Big O log n itu adalah algoritma logaritmik ya. Kemudian yang ketiga ada Big O n itu algoritma lanjar. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini Big O dalam kurung n, maka kita sebut ini adalah algoritma lanjar. Kemudian yang keempat ada O n log n, ini adalah algoritma n log n. Kemudian ada Big O n kuadrat, ini disebut algoritma kuadratik. Kemudian ada O n pangkat 3, itu kita sebut algoritma kubik. Dan kalau misalkan ada Big O 2n, 2 pangkat n, ini kita sebut algoritma eksponensial. Selanjutnya ini ada yang paling tinggi ya tingkatannya, disimbolkan dengan Big O n tanda seru. Ini disebutnya algoritma faktorial. Nah, kita jelaskan satu persatu nih ya. Yang pertama itu adalah ini adalah Big O 1. Nah, Big O 1 ini kompleksitas Big O 1 berarti waktu pelaksanaan algoritma adalah tetap. Tidak bergantung pada ukuran masukan. Contohnya prosedur tukar ya. Nah, misalkan kita akan menukar bilangan A dengan B. Nah, kita tulis variabelnya yaitu A integer, B integer. Kemudian kita perlu tempat ini ya, yang sementara untuk menyimpan bilangan. Ya. Kita tulis di sininya time-nya adalah integer, kemudian kita mulai. Yang A-nya kita simpan di time ya. Kemudian kita pindahkan B ke A, lalu B ke time. Kemudian selesai. Nah, di sini jumlah operasi penugasan atau assignment-nya ada 3 buah. Dan 3 operasi dilakukan 1 kali. Ya, jadi ada ini A ke tempat sementara penyimpanan, kemudian B ke A, B ke time. Ini 3 kali tapi dilakukan dalam waktu 1 kali. Jadi TN sama dengan 3. Kita tulis Big O 1. Ya, jadi kalau ada konstanta seperti ini 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita tulisnya Big O 1. Kemudian untuk yang kedua Big O log n. Kompleksitas waktu logaritmik ini berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan n. Algoritma yang termasuk kelompok ini yaitu algoritma yang memecah persoalan besar dengan mentransformasikannya menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil yang berukuran sama, misalnya pencarian biner. Di sini basis algoritma tidak terlalu penting sebab bila n dinaikkan 2 kali semula, misalnya log n meningkat sebesar sejumlah tetapan. Untuk Big O n ini adalah algoritma lanjar, umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama. Contohnya algoritma pencarian beruntun. Bila n dijadikan 2 kali, maka waktu pelaksanaan algoritma juga 2 kali semula. Nanti kita latihan soal biar lebih mudah ya. Ini teorinya seperti ini. Big O n log n itu waktu pelaksanaan
yang n log n terdapat pada algoritma yang memecahkan persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, menyelesaikan tiap persoalan secara independen, dan menggabung solusi masing-masing persoalan. Algoritma yang diselesaikan dengan teknik bagi dan gabung mempunyai kompleksitas asimptotik jenis ini. Bila n 1000, maka n log n mungkin 20.000. Bila n dijadikan 2 kali semula, maka n log n menjadi 2 kali semula, tetapi tidak terlalu banyak ya. Kemudian ada big N kuadrat, big O N kuadrat atau algoritma kuadratik. Nah, ini waktu pelaksanaannya hanya digunakan untuk persoalan yang berukuran kecil. Umumnya algoritma yang termasuk kelompok ini memproses setiap masukan dalam 2 buah kalang bersarang, misalnya pada algoritma urut maksimum. Urutkan nilai maksimum. Bila n 1000, maka waktu pelaksanaan algoritma adalah 1 juta. Bila n dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka waktu pelaksanaan algoritma meningkat menjadi 4 kali semula. Kemudian ada big O N kubik ya. Ini adalah algoritma kubik. Memproses setiap masukan dalam 3 buah kalang bersarang, misalnya algoritma perkalian matriks. Bila n 100, maka waktu pelaksanaan algoritmanya adalah 1 juta, yaitu 100 pangkat 3. Bila n dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka waktu pelaksanaan algoritma pun meningkat menjadi 8 kali. Nah, selanjutnya ini adalah big O 2 pangkat n atau perpangkatan. Algoritma yang tergolong kelompok ini mencari solusi persoalan secara brute force, misalnya pada algoritma mencari sirkuit Hamilton ya. Bila n sama dengan 20, nah ini lihat bab 9 itu di buku pegangan kita. Waktu pelaksanaan algoritma ada 1 juta bila n dijadikan 2 kali semula. Waktu pelaksanaannya menjadi kuadrat kali semula. Ini teorinya ya. Nah, ini yang terakhir, algoritma eksponensial. Kemudian hasilnya, nah ini hasil dari tadi, kan tadi berdasarkan tingkatan kan di sini, dari mulai yang kecil sampai ke yang besar, maka hasilnya pun akan berbeda, mulai dari log n sampai ke n faktorial. Tentunya kalau misalkan kita log n atau n, dia hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan kita n pangkat 2, maka bilangannya 1, 4, 16, 64, dan seterusnya. Apalagi sampai n faktorial, maka ini semakin besar ya. Nah, kegunaannya apa nih? Kegunaan dari notasi big O ya, berguna untuk membandingkan beberapa algoritma untuk masalah yang sama, menentukan yang terbaik. Contoh, masalah pengurutan memiliki banyak algoritma seperti selection sort, insertion sort ya. Itu menggunakan notasi kompleksitas waktunya itu sama dengan big O n kuadrat. Tetapi kalau quick sort itu adalah big O n log n. Nah, karena n log n ini kurang dari n kuadrat untuk n yang besar, maka algoritma quick sort ini lebih cepat, lebih baik, dan lebih mangkus daripada algoritma selection sort dan insertion sort ya. Aturan dari teorema ya, aturannya ini, perhatikan aturannya. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan di dalam pembuktian ya. Kalau misalkan nih ada kompleksitas waktu itu sama dengan A M ya, pangkat kemudian n pangkat M dan seterusnya. Nah, ini ditulisnya menjadi kompleksitas waktu Tn sama dengan big O n pangkat M. Kemudian kalau misalkan ada T1 n ya sama dengan big O fungsi dari n, dan T2 itu big O fungsi dari Gn. Maka kalau misalkan penjumlahan, kalau misalkan ini dijumlahkan ya,
T1 dan T2 dijumlahkan, maka penulisannya seperti ini. T1N ditambah T2N itu sama dengan OFN ditambah Big O GN. Sama dengan Big O max dari Fn dan Gn. Kalau penjumlahan. Kalau misalkan perkalian, hasilnya adalah Big O Fn dikali Gn. Penulisannya ya. Kemudian kalau misalkan ada Big O CFN, ini ada konstanta ya, maka penulisannya cukup sama dengan Big O Fn. C-nya kita tidak perlukan. Kemudian kalau ada Fn, ini sama dengan Big O fungsi dari N. Kemudian kalau ada C-nya saja, ya konstantanya saja, maka kita tulis Big O 1. Ini adalah aturan dari teoremanya. Nah, kita langsung ke latihan soal. Ini buktikan bahwa kompleksitas waktu N kuadrat dikurangi 1 ditambah 3 sama dengan Big O N kuadrat. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Tuh ya. Penyelesaiannya bagaimana? Nih, saya coba latihan ya. Kita akan ini. Nah, buktikan. Saya lihat itu jawabannya Agifta itu udah betul ya. Nah, nanti bisa berbagi informasi nih Agifta ya, bisa menjelaskan. Oke, langsung nih. Buktikan bahwa Tn N kuadrat min 1 ditambah 3 itu sama dengan Big O N kuadrat. Nah, ingat nanti teman-teman ke tabel yang ini ya. Ingat ini ya. Ada algoritma Lanjar, kemudian ada algoritma kuadratik, ada algoritma kubik, dan mana yang lebih besar ya. Jadi mulai kalau konstan berarti dia tingkatannya kecil, kemudian kalau N kuadrat berarti ada di keempat, kelimanya kubik, dan seterusnya. Jadi dari soal ini menggunakan algoritma kuadratik ya, kuadratik. Nah, penyelesaiannya begini. Ini kita tulis ya. Jawabannya nih ya. Kita buktikan bahwa nah, penyelesaian gini, ketentuannya, kita tulis ketentuannya tadi kan, kompleksitas waktu, ya, ini ketentuannya adalah harus kan, kompleksitas waktu itu harus kurang dari sama dengan apa? C Fn, ya. Ini kan ketentuannya nih. Nah, ini kembali ke tadi nih, bahwa ini ya, kompleksitas waktu itu harus kurang dari sama dengan C Fn ya. Dari grafik ini ketentuannya. Di sini juga sudah ada Tn, ini ketentuannya adalah kurang dari C Fn. Nah, dari sini ya, penyelesaiannya kita tulis lagi N kuadrat min 1 ya, ditambah 3 harus kurang dari sama dengan, nah ini kuadrat ya, harus kurang dari sama dengan N kuadrat plus min ya, min 1 N kuadrat ditambah 3 N kuadrat sama dengan Big O N kuadrat. Nah, ini
Kenapa bisa seperti ini? Nih. Nah, ini perhatikan nih ya. Dari persamaan ini kan yang lebih besar itu adalah kompleks algoritma kuadrat ya. Jadi di sini n kuadrat min 1 plus 3. Kita tulis lagi, kemudian kita kalikan dengan algoritma kuadratik ini, yaitu n kuadrat ini. Setiap bilangan yang ada di persamaan ini. Jadi ini tetap n kuadrat. Kemudian yang satu ini kita kalikan dengan n kuadrat. Yang 3 ini kita kalikan dengan n kuadrat. Kemudian kita lanjutkan. Kita copy paste ya di sini. Ditambah 3. Nah, ininya misalkan n kuadrat ya dikurangi 1n kuadrat ditambah 3n kuadrat, ini sama dengan seperti ini kan, sama aja. Nah, jadi di sini ya kita menghasilkan konstanta dan n0-nya. Konstantanya berapa? Kalau dari sini nih. Ini misalkan ini kan n kuadrat dikurangi n kuadrat berarti berapa? Kosong kan? Ini kan kosong. Ya, berarti sisa 3n kuadrat kan? Nah, berarti C-nya itu adalah angka 3. C-nya itu angka 3. Dan n0-nya berapa? Nah, ini kita akan buktikan. Berapa n0-nya? Biar si persamaan ini terbukti, ya. Nah, percobaannya kita masukkan percobaan jika n0-nya sama dengan 1. Nah, percobaan jika n0-nya 1. Kita buktikan, masukkan. Berarti masukkan kemana? Ke sini nih, masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ini kan berarti angka 1 kan? Nah, ini harus kurang dari sama dengan ya. Harus kurang dari sama dengan ini kan? Nih. Nah, kita hitung 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 3. Itu berarti hasilnya 3. Ya. Apa betul kurang dari sama dengan nih. Ini kan 1 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ditambah n1 kan. Nah, seperti ini. Berapa ini? 3 ya. Betul nggak ini? Betul kan? 3 kurang dari sama dengan 3. Benar ya. Kita coba jika n0-nya adalah 2. Kita masukkan. Di sininya 2. Kemudian ininya 2. Ini 2. Ininya 2. Berapa ini hasilnya? 2 pangkat 2, 4 dikurangi 1 berarti 3 ya, ditambah 3 berarti 6. Yang ini berapa ini? 2 pangkat 2 kurangi 2 pangkat 2, 0 ditambah 3, 2 pangkat 2, 4 ya, dikali 3 ya. Itu berapa? 12 ya. Nih. 4 dikali 3. Nah, ini benar nggak? 6 kurang dari sama dengan 12. Betul, ya. Nah, dari sini berarti ya kita simpulkan. Jadi n kuadrat ya, yang ini soal ini n kuadrat. Nah, ini sama dengan big O n
kuadrat. Gitu. Karena ini alasannya apa? Karena n kuadrat, ya, alasannya yang ini nih, kita ambil. Nah, ini karena n kuadrat min 1 ditambah 3 kurang daripada n kuadrat, ya, n kuadrat ditambah 3n. Ini sama dengan 3n kuadrat gitu. Nih ya, alasannya. Ya kan? N kuadrat dikurangi n kuadrat ditambah 3n itu kan sama dengan 3n kan? Nah, untuk semua n lebih dari sama dengan 1, ya. Di mana c-nya sama dengan 3 dan n 0-nya itu sama dengan 1. Nah, ini. Jadi jawabannya terbukti bahwa kompleksitas waktu n kuadrat min 1 ditambah 3 itu adalah algoritma kuadratik, gitu ya. Apakah n kuadrat min 1 ditambah 3 itu adalah algoritma atau big O n kuadrat? Kita buktikan dengan ketentuan kompleksitas waktunya kurang dari C Fn. Ini ya ketentuannya. Nah, penyelesaiannya kita turunkan persamaan n kuadrat min 1 ditambah 3 itu harus kurang dari sama dengan ini, ya, big O n kuadrat. Ini persamaan dari soal ini yang sudah kita kalikan dengan algoritma yang diinginkan. Di sini kan n kuadrat, ya, berarti ini harus dikalikan n kuadrat semua, kecuali yang sudah n kuadrat. Jadi di sini menjadi n kuadrat min 1n kuadrat ditambah 3 dikalikan n kuadrat. Nah, karena n kuadrat dikurangi n kuadrat ini 0, maka sisanya itu adalah 3n kuadrat. Sehingga kita mendapatkan bilangan konstanta atau C-nya itu adalah 3. Dan n 0-nya kita harus buktikan sendiri. Mulai dari angka 1 ternyata betul, angka 2 betul, dan kalau terus itu pasti betul. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa betul n kuadrat min 1 ditambah 3 itu adalah big O n kuadrat. Jika, ya, C-nya sama dengan 3 dan n 0-nya mulai dari angka 1. Ini untuk soal nomor 1, ya. Kemudian kita buktikan nih, yang biar jelas nih ya, yang kedua nih. Tn sama dengan n kubik ditambah 2 adalah big O n kubik, ya. Jadi kita tulis di sini. Ini soal yang kedua. Buktikan bahwa kompleksitas waktu N3 N kubik ditambah 2 itu adalah big O N kubik, gitu ya. Big O N pangkat 3. Nah, tetap kita tulis ketentuannya. Ini Tn kurang dari sama dengan C Fn. Penyelesaiannya, nah ini ya, kita tulis lagi, ini N pangkat 3 ya ditambah 2 sama dengan, ya, harus kurang dari kan, kurang dari sama dengan, nah karena kita menginginkan n kubik, ya, kita menginginkan n kubik, sehingga di sini persamaan ini kita kalikan dengan n kubik, berarti 2 kali n pangkat 3.
Jadi yang ininya tetap, N kubiknya tetap, yang plus 2-nya kita kalikan N pangkat 3, itu adalah big O N kubik. Nih ya. Nah, kita tulis lagi ke bawah. N pangkat 3 ditambah 2 kurang daripada berapa ini? Ini kan anggap aja ada 1 ya. 1 ditambah 2 berarti 3 kan? Nah, ya kan? Ini 1 N pangkat 3 ditambah 2 N pangkat 3 itu adalah 3 N pangkat 3. Nah, berarti kita dapat nilai C-nya itu 3, N0-nya kita buktikan. Bentar ya, minum dulu nih. Nah, kita buktikan nih. Jika N0-nya sama dengan 1 nih. N0-nya sama dengan 1, kita buktikan. Kita tulis lagi yang ini nih. Misalkan kita masukkan angka 1. Ini 1 ya. Kemudian ini masukkan 2 pangkat 1 seperti ini. Nah, ya. Betul nggak? Ini 1 pangkat 3, 1 berarti ya. Ditambah 2, berarti hasilnya 3. Ya, hasilnya 3. Apakah kurang dari sama dengan? Ini berapa? 1 dikali 1 pangkat 3 ditambah 2 ya. Nah, berarti kan berapa ini? 3 kan? Betul nggak? Betul. Berarti persamaan dari N pangkat 3 ditambah 2 itu adalah big O N kubik. Itu. Kita coba masukkan jika N0-nya 2, apakah betul? Gitu ya. Nah, ini 2, ini 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu 8 ya. Jadi ini 8 ditambah 2, 10. Ini 8 ditambah 16. Ya, 2 dengan 8. Ini kan 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16 ditambah 8. Ya, berarti berapa? 18 ditambah 8, yang 26 ya. Nah, berarti betul. Jadi kita simpulkan N pangkat 3 ya, ditambah 2 ya, itu kurang dari ini ya. Ini kurang daripada N. Karena ya, oke, dilanjutkan lagi. Jadi betul bahwa N pangkat 3 ditambah 2 itu adalah big O N kubik ya, karena sudah terbukti bahwa untuk N ya, untuk semua N lebih dari sama dengan 1, C-nya 3 dan N0-nya sama dengan 1 itu. Nah, ini contoh soal dan jawabannya seperti ini. Jadi kita membuktikan dari soal-soal ini apakah betul gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih. Oke, saya coba ini dulu lah, biar tidak ini ya, biar tidak boring, karena ini teori nih pasti jenuh ya. Saya ingin nanya nih kepada siapa yang bisa jawab nih.
untuk soal nomor 3. Siapa? Tentukan 5n kuadrat sama dengan algoritma apa ini? Ya, nama algoritma, kelompok algoritma yang mana ini? Silahkan. 5n kuadrat sama dengan Agifta. Agifta apa jawabannya ini? 5n kuadrat. Sebentar. Umit. N kuadrat. Kuadratik. Kuadratik ya. Nah, kita lihat jawabannya. Nih ya. Betul sekali ya. Tentukan 5n kuadrat itu algoritma apa? Nah, kita kembali ke rumus tadi kan. Kita tulis untuk Tn itu adalah O fungsi daripada N kan. Big O fungsi daripada N. Nah, karena konstanta itu kita tidak perlukan, maka kita bisa simpan dulu, kita buang. Maka hasilnya adalah Big O N kuadrat. Jadi 5n kuadrat itu adalah algoritma kuadratik ya. Ya, siapa nih yang masih bingung? Ini harus ini ya, harus berulang-ulang nih. Karena ini kita memainkan logika juga ya. Logika juga, kalau hanya baca itu nggak akan bisa paham, harus sering-sering ini. Terus latihan. Nah, tentukan 12. 12 itu apa? 12 itu Big O 12. Karena 12 itu adalah tetap bilangan konstan, maka termasuk Big O 1, algoritma konstan ya. Jadi ini mudah sekali kalau yang ini. Kita lanjut ke yang 5 nih. Jumlahkan T1 ya. Kompleksitas yang pertama itu adalah n/2. Kalau yang kedua itu adalah n kuadrat per 4. Ini jumlahkan. Dan hasilnya apa? Algoritma apa? Nah, ini ya jawabannya. T1 n/2 ya. N1 itu adalah n/2 dan T2 itu adalah n⁻2 per 4. Jawabannya T1 ya, yang pertama itu n/2. Nah, ini kenapa bisa jadi Big O N ya? Big O N nih. Jadi ini adalah masuknya ke algoritma lanjar ya. Nih. Nah, ini ON, algoritma lanjar. Artinya begini nih. Jadi kan tadi kalau misalkan ada bilang konstan, kita tidak masukkan ya. Jadi kalau misalkan n/2 yaitu adalah hasilnya n gitu. Lanjar ya. Jadi n-nya berapa misalkan? N-nya 5, n-nya 6, terus. Nah, itu tetap hasilnya adalah n gitu. Kemudian ada n⁻2 dibagi 4 ya. Ini adalah n kuadratik harusnya ya, ini salah nih. Jadi harusnya n kuadratik. Kemudian T1 ditambah T2 itu berarti kan tadi ya ketentuan dari teorema ya, kalau pertambahan itu menggunakan max Big O n, n kuadratik ya. Jadi ini hasilnya adalah Big O n apa coba? Kuadratik harusnya. Ini salah ya soalnya. Kalau misalkan ini n/4, maka ini jawabannya adalah algoritma lanjar. Tapi karena yang terbesarnya itu adalah n kuadratik,
maka nanti hasilnya adalah algoritma kuadratik. Kemudian kalau dikalikan nih, kalau misalkan yang pertama itu kuadratik, n kuadrat ya, kemudian yang kedua adalah konstan, maka hasilnya kalau kita kalikan yang kuadrat dengan yang konstan, berarti kan tetap hasilnya adalah kuadratik ya. Kalau misalkan n pangkat 2 kalikan 1 n pangkat 2 ya, berarti hasilnya itu adalah n kuadratik. Sehingga di sini kalau perkalian antara n kuadrat dengan algoritma konstan, maka hasilnya adalah algoritma kuadratik gitu. Ya, jadi jangan dipikirkan ini memang hanya membuktikan teorinya gitu ya, membuktikan teorinya. Nah, kemudian yang soal dari yang keenam ya, ketujuh ya, perhitungan big O pseudocode konstan dan perhitungan big O pseudocode lanjar. Nih, ini adalah untuk perhitungan pseudocode konstan ya. Jadi misalkan kita punya dua nomor ya, dua angka, kita akan jumlahkan. Nomor 1, nomor 2 kita masukkan, lalu nomor 1 tambah nomor 2 itu menjadi jumlah baru ya, angka baru. Jika totalnya lebih dari 100 ya, lebih dari 100, kemudian ada tulisan muncul to large a total ya. Jadi jika misalkan kalau lebih dari 100 nih, kalau dijumlahkan totalnya itu lebih dari 100, muncul teks, kemudian and if. Nah, jadi di sini ya, dan ini ada catatannya, untuk semua operasi penugasan aritmetik, baca, tulis dan lain-lain itu masing-masing bernilai big O konstan ya, 1. Untuk perulangan bernilai big O n ya. Jadi kalau misalkan yang perulangan itu big O n, kalau yang lainnya itu bilangan big O 1. Jadi di sini ada input nomor 1 itu adalah big O 1. Input nomor 2 itu big O 1. Set total itu juga big O 1 ya. Karena bukan perulangan gitu ya. Ini juga sama, if big O 1, display juga big O 1. Nah, kita jumlahkan. Yang input ini sama set itu kita jumlahkan. Tetapi kalau di dalam fungsi if itu kita harus kalikan ya, berarti ini dikalikan. Jadi Tn sama dengan big O 1 ditambah big O 1 ditambah big O 1 ditambah perkalian dari big O 1 dikali big O 1, sehingga Tn sama dengan max. Penulisannya seperti ini, dan hasilnya ya, kalau misalkan dijumlahkan big O 1 ditambah big O 1 dan seterusnya, itu adalah big O 1. Nah, ini contohnya. Kemudian yang terakhir, yang lanjar nih, pseudocode lanjar ya. Jika kita menginputkan sebuah angka atau bilangan, kemudian kita perulangan ya, diulang. Jadi kalau misalkan angka ini kita ulang-ulang terus, kemudian akan muncul angka baru dikalikan nomor yang baru itu, i ya, sampai ke i. Kemudian 1 kita masukkan, muncul angka baru yang kemudian yang 2 dan seterusnya ya, sampai i. Nah, di sini berarti nanti ada big O n ya, karena ada perulangan. Nah, sehingga penghitungannya seperti ini. Input itu adalah big O 1. Nah, for i karena perulangan itu adalah big O n ya. Display ini adalah big O 1. Jawabannya berarti Tn sama dengan big O 1 ditambah perkalian dari ini di dalam perulangan ini, big O n dikali big O 1, sehingga penjumlahannya itu adalah
big O1 ya. Kalau misalkan big ON dikali big O1 ya berarti big ON hasilnya, sehingga penjumlahan dari big O1 dengan big ON itu adalah big ON. Nah, ini jawaban dari tugas ya. Jadi teman-teman silakan di rumah nanti diulang lagi. Biar apa? Biar paham gitu ya. Bisa jadi nanti soalnya berbeda dengan soal-soal latihan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ke ini ya. Kita ke diskusi nih. Kita ke diskusi, teman-teman ya. Karena ini hampir berapa nih? Udah hampir 1 jam ya kita mendengarkan materi tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke diskusi nih, teman-teman. Kita diskusi lagi Icoya ya. Nah, yang akan kita diskusikan begini. Kenapa kita mempelajari Big O ya? Padahal Big O itu merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case. Coba jelaskan menurut saudara. Nah, saya akan ngambil nih undian biasa. Undian ya. Saya akan ambil undian. Saya ambil undian 5 orang ya. Saya ambil nih 5 orang nih. Siapkan jawabannya ya. Ini sudah saya ambil 3, 4, 5 ya. Oke, saya sudah ambil 5. Jadi pertanyaannya, kenapa kita mempelajari Big O ya? Padahal Big O itu merupakan kompleksitas waktu untuk kasus yang terburuk atau worst case. Coba jelaskan menurut saudara. Worst case merupakan ini Pak, upper bound dari sebuah algoritma. Algoritma tidak mungkin dieksekusi dengan kompleksitas waktu lebih dari worst case. Oke, siap. Ini posisi di mana? Di kampus Rapido? Pak, di yang ringan. Yang ringan ya. Oke, terima kasih Rapido jawabannya ya. Kita lanjut ke yang 3 nih, siapa? Saya. Ada Lisa, mana Lisa? Saya Pak. Ya, Lisa ayo jawab. Kenapa Big O? Mau pas atau mau jawab? Untuk pembuktian kebenaran dari suatu nilai Oke, agar untuk bisa temukan yang terbaik. Oke ya. Nah, itu pendapat dari Lisa. Pembuktian. Oke, kita ke nomor 4. Siapakah gerangan Saif? Mana Saif? Ayo jawab Saif. Kenapa Big O? Pertanyaannya ini nih. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Nih pertanyaannya. Pulau pakan apa? Kalau menurut saya itu Pak, biar kita itu bisa memprediksi Pak, kode-kode mana yang kode algoritma mana yang lebih cepat sama efisien Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut terakhir, Agifta, silakan Pamungkas untuk Ya. memberikan tanggapannya. Silakan. Ya. Kan bagi algoritma kan memerlukan waktu yang konstan, terus kan problem size itu tidak mempengaruhi jumlah operasi. Oke, cukup. Agifta. Dan banyak jumlah
Pak, habis sholat. Banyak operasi yang dilakukan oleh algoritma dengan size atau ukuran yang diberikan. Oke. Itu saja. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya buat rekan-rekan sudah hadir dan semoga pertemuan ini bermanfaat ya. Kalau masih belum mengerti silakan nanti pelajari di LMS. Amin. PowerPoint-nya sudah saya share di LMS. Yang tidak kebagian diskusi ya tadi silakan ikuti diskusi di LMS ya. Tidak ada Terakhir kapan, Pak? tidak ada tugas. Diskusi dikasih waktu sampai besok 1 hari. Oke? Iya, Pak. Diskusi. Ya. Iya. Oke. Yang belum jawab kan, Pak? Yang belum jawab. Oke, terima Ya. kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.